ganteng terus. Ngejreng sih. Yeay. Hai, kita balik lagi di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malah tentunya di 100.3 FM El Gangga Radio Orang Bekasi. Iya dong, tentunya disiarkan langsung dari Jalan Sirma Marzuki nomor 30 Bekasi Selatan. Baik mitra sejaman siar sebagaimana yang kita janjikan hari ini kita jam 9 sampai jam 10 ada talk show bersama Bea Cukai. Asik. Oke mitra sejaman siar. Iya, di sini sudah hadir ada berapa? Ada dua narasumber kita. 4 artis ya. Iya dong. Ada dua narasumber. Pemerintah kita. juga punya artis dong. Dan juga nanti juga ada tim supportnya banyak banget yang pada ikut. Iya. Iya. Mungkin boleh tepuk tangan mana suaranya ya. Yeay. Oke. Iya. Mitra Zaman Siar ini Polola mungkin yang dinanti-nanti oleh Mitra Zaman Siar tentang ini legal dan ilegal Polola. Karena bener banget Polola. Jadi banyak banget warung-warung yang sekarang yang bertanya tentang keberadaan barang-barang yang bea cukai dan tidak berbea cukai Polola. Iya, makanya itu penting banget ya Bang ya. Makanya alhamdulillah El Gangga bisa menghadirkan langsung pada dua narasumber kita yang ada di studio Polola. Oke baik, kita langsung kenalan aja Yuk, ya. kita sapa langsung Polola, silakan. Oke, di sini pertama sudah hadir Bapak Beni sebagai pemeriksa bea dan cukai ahli pertama KPPBC ya dari Bekasi. Ya, Bekasi Kota ya? Bekasi. Ya. Oh iya, oke, Kota Bekasi. Nah, di sini juga sudah hadir Bapak Patar. Sama ya, sebagai pemeriksa bea dan cukai ahli pertama tapi di Cikarang ya. Berarti Kabupaten Bekasi ya, Pak ya? Kabupaten Bekasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa Pak Patar bisa disapa Mitra El Gangga yang lagi dengerin kita boleh Pak Patar. Kita kenalan dulu. Selamat pagi para mitra El Gangga. Radio El Gangga 100.3 FM. Selamat pagi ya. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Pendengar. Baik. Sepertinya salah satu pendengar juga, Bang. Wah, kayaknya apa? Kalau dengerin dengan El Gangga kayaknya. Pak Beni bisa sapa juga Pak Beni? Ya, selamat pagi seluruh pemirsa pendengar setia Radio El Gangga. Iya sih. Baik, Mitra Zaman Siar kita tidak panjang lebar kok karena 1 jam ke depan kita sampai jam 10 aja berbincang-bincang. Makanya kita lebih dengarkan biar detail nih Kok. Betul banget. Di sini yang kita bahas pemberantasan BKC atau yang disebut dengan barang kena cukai. Nah, jadi ini yang ada di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Iya betul, lengkap banget ya. Jadi nggak cuma di Bekasi Kota, Kabupaten Bekasi juga pasti akan dibahas juga ya. Silakan Pak Beni atau Pak Patar bisa menyampaikan definisi latar belakang dan dampak BKC di ilegal ini Pak. Silakan siapa dulu kan Pak? Ya. Baik. Terima kasih Abang dan Empok. Bang Betot namanya Pak? Bang Betot ya. Bang Betot dan Lola. Bang Betot dan Empok Lola. Namanya Antip Pak, namanya Antip. Jadi sekali lagi selamat pagi Bang Betot dan Empok Lola. Iya. Menarik pada pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang serius tapi santai. Serius tapi santai. Serius karena memang yang kita bicarakan ini adalah hal yang perlu, patut dan harus diketahui oleh masyarakat. Betul. Santai karena memang kebetulan yang membicarakan adalah kita yang keren-keren ini ya. Iya dong. Siapa? Jadi terkait tema pada pagi hari ini kita berbicara mengenai barang kena cukai. Pertama-tama yang harus diketahui oleh masyarakat adalah apa sih yang dimaksud dengan barang kena cukai. Nah, betul. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan definisi atau ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang cukai, yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu dan terhadapnya dikenakan pungutan negara atau masyarakat awam biasa menyebutnya pajak, namun kemudian kita mengenalnya sebagai cukai. Nah, apa saja barang-barang tersebut? Itu kita berdasarkan ketentuan itu ada 3 utamanya. Yang pertama adalah etil alkohol atau masyarakat sering mengenalnya sebagai alkohol, namun hanya yang memiliki rantai kimia tertentu. Yang kedua kemudian minuman mengandung etil alkohol. Jadi masyarakat ini jika mengetahui miras itu merupakan barang kena cukai yang merupakan objek pengawasan kita. Dan yang terakhir merupakan barang hasil tembakau, rokok, liquid vape dan sebagainya. Nah, itu semua adalah barang kena cukai. Nah, kemudian dikatakan ilegal karena memang barang kena cukai ini karena objek pengawasan dan telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga semua barang kena cukai tersebut yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dari awal kegiatan produksi, penimbunan, penjualan, peredaran, pendistribusian tidak memenuhi ketentuan, maka dikatakan sebagai ilegal.
Oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sementara. Mungkin dari Pak Patar ada Ya, bisa yang ditambahkan? bisa ditambahkan Pak Patar? Monggo. Saya tambahkan sedikit ya. Ya. Tadi yang pengertian mengenai cukai itu sudah dijelaskan oleh Bapak Benis. Cukai itu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Jadi empat karakteristik tertentu itu yaitu yang pertama konsumsinya perlu dikendalikan, yang kedua peredarannya perlu diawasi, yang ketiga pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup, dan juga yang keempat pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, disinilah fungsi pita cukai itu sebagai tanda pelunasan cukai dan sebagai tanda security pada rokok-rokok ya, di mana kami Bea Cukai sebagai unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan itu bertugas untuk mengawasi peredaran rokok-rokok yang ilegal terutama. Nah, jadi kami bertugas untuk mengawasi, melakukan surveillance dan melakukan penindakan terhadap peredaran rokok-rokok ilegal tersebut. Karena sangat merugikan bagi masyarakat dan juga negara. Baik, Pak Benny, Pak Patar, ini kalau kita lihat di sini peredaran dan jumlah data banyak sekali nih Pak. Kota Bekasi hampir kena semuanya nih Pak. Betul. Jadi peredaran barang kena cukai ilegal di Kota Bekasi bisa dijelaskan Pak nih Pak? Biar masyarakat juga tahu. Ya, jadi yang bisa kami jelaskan di sini pertama-tama masyarakat perlu mengetahui bahwa peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya topik kita pada pagi hari ini kita fokuskan pada rokok ya, rokok ilegal yang tadi telah disampaikan di awal, dikatakan ilegal karena dia tidak memenuhi ketentuan. Nah, saya perlu jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan tidak memenuhi ketentuan. Utamanya adalah tidak memenuhi ketentuan adalah karena dia diniatkan atau dimaksudkan bukan untuk melakukan pembayaran cukai, tetapi dimaksudkan untuk menghindari pembayaran cukai. Nah, bentuk dari pembayaran cukai itu tadi disebutkan oleh Pak Patar, yaitu pelekatan pita cukai Mpok di setiap rokoknya. Jadi buat kita-kita yang merokok ya, pasti melihat ya di setiap bungkus rokok itu kan pasti ada pita cukai yang di sana ada gambar Bea Cukai, gambar Garuda, tulisan Republik Indonesia, dan itu juga bertuliskan dengan latar belakang hologram di bagian tertentu, itu pita cukai. Nah, ketika dia tidak dilekati oleh pita cukai tadi, dikatakan ilegal. Namun ada juga yang dilekati pita cukai, tapi ternyata pita cukainya palsu, Mpok. Ada juga yang dilekati pita cukai, ternyata pita cukainya palsu. Dan banyak lagi dinamikanya. Jadi pada intinya adalah rokok ilegal tadi marak beredar saat ini di kota dan kabupaten Bekasi. Kalau dari data yang kita miliki, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, data kita mayoritas penindakan yang kami lakukan, pengawasan kami, paling banyak ada di beberapa daerah. Pertama Bekasi Timur, kedua di Jati Sampurna, kemudian ketiga di Jati Asi, Pondok Gede, dan yang terakhir di Rawalumbu. Dari 2021 sampai 2023 kita temukan maraknya di sana. Dan yang paling banyak, yang nomor satu yang tadi saya sebutkan adalah di Bekasi Timur. Bekasi Timur. Nah, sebelum kita lanjut nih Bang Betut ya. Ada nggak sih dari Bapak juga ini untuk sedikit tips ya buat mitra? Boleh. Bagaimana cara membedakannya? Sementara mungkin ada juga yang penyuka rokok ya, merek baru nih, pengen nyobain, tapi ternyata beliau tidak tahu. Merek ini ternyata ilegal. Nah, ini bagaimana cara untuk membedakan yang ilegal dan yang legal? Jadi tipsnya ya, yang punya warung ya? Iya, betul. Iya, seperti itu. Betul Mpok sama Bang Betot, bahwa pertama-tama yang harus dilakukan oleh masyarakat ya, dalam kita sama-sama berkolaborasi bergandengan tangan memerangi rokok ilegal ini, pertama-tama kita harus bisa mengenali kenapa ini atau apakah ini rokok ilegal. Tadi saya sudah sampaikan, nanti ditambahkan oleh Pak Patar,
bahwa rokok ilegal yang paling kasat mata bisa terlihat adalah ketika bungkus rokoknya tidak dilekati oleh pita cukai. Itu yang pertama. Sehingga ketika tidak ada pita cukai yang melekat pada bungkus rokok, bisa dikatakan 100%, nah, biar keren, 100% dia adalah rokok ilegal. Nah, kemudian yang kedua, nah ternyata meskipun dia telah dilekati pita cukai pada bungkus rokok tadi, ternyata pita cukainya palsu. Nah, memang agak sulit ya untuk masyarakat untuk membedakan mana pita cukai palsu, mana tidak. Yang paling mudah untuk masyarakat ya, saya menghimbau atau saya menginformasikan kepada masyarakat, pita cukai yang asli pada umumnya dia memiliki bagian tertentu yang merupakan hologram. Kemudian tintanya itu nyata, terang dan jelas. Bukan seperti fotokopian, dan warnanya pun tegas. Kurang lebih seperti itu. Lebih dari itu, jika ada keraguan-keraguan oleh masyarakat, silakan laporkan ke kami, ke Bea Cukai. Seandainya ada keraguan, kekhawatiran bahwa apakah ini palsu atau tidak, laporkan kepada kami. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti ditambahkan oleh Pak Patar terkait ciri atau identitas dari rokok ilegal. Oke, siap. Nah, itu menambahkan Pak Benis. Jadi tadi seperti yang ditanyakan oleh Pola dan Bang Betot mengenai tips-tips untuk teman-teman ya, masyarakat dalam membedakan pita cukai yang asli dan yang palsu. Kalau secara aturan itu sebenarnya ada 5 Pak kesalahan pita cukai itu yang menyimpang dari yang asli. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Benis. Yang pertama polos. Kalau yang polos itu jelas pada rokok tidak ada pita cukainya. Jadi itu benar-benar ilegal. Yang kedua itu bekas. Kalau bekas tipsnya maksudnya gini. Kalau kita beli rokok, kita lihat pita cukainya itu maksudnya udah ada nggak baru, udah ada sobek atau lecek, itu udah pasti bekas. Yang tiga tuh pita cukai yang salah peruntukan. Nah, untuk salah peruntukan ini mungkin dilihat dari nama perusahaannya ya Pak ya. Kalau nama gini, contohnya nama perusahaannya PR Amanah gitu. Nah, di bagian bawahnya itu pasti ada singkatan dari PR Amanah itu sendiri. Dan itu harus sama. Karena yang sering kita jumpai itu PR Amanah itu jadinya nanti PR Amanah 00 gitu. Ada aturannya untuk personalisasi itu, untuk peruntukan itu. Juga yang keempat itu salah personalisasi. Tadi pita cukai polos, bekas, salah personalisasi, salah peruntukan ya. Nah, untuk pita cukai itu sendiri itu sebenarnya selain tanda bukti pelunasan untuk negara, itu juga sebagai security, tanda pengaman security yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada tiga hal yang tertanam pada pita cukai, yaitu pertama kertas security, hologram security, dan cetakan security. Untuk teman-teman nih, untuk para pendengar, pemirsa atau masyarakat, secara sekilas tipsnya mungkin begini: ketika membeli rokok baru, ketika dilihat mungkin yang pertama itu dari kertasnya sendiri Pak. Jadi kertasnya itu kalau yang untuk tahun pita cukai tahun 2023 itu, kalau kita terawang itu dia seperti ada bintik-bintik berwarna gitu loh. Dia berbagai warna. Dan bintik-bintik itu jelas. Yang kedua dari hologramnya seperti yang tadi diberikan Pak Jenis. Itu kalau hologramnya kita arahkan ke arah cahaya, jika kita goyang-goyang sedikit, itu akan muncul, kita lihat ada gambar burung Garuda, ada gambar tulisan Bea Cukai dan lambang Bea Cukai. Dan warnanya itu kayak hologram tuh bagus lah, pasti kayak memantulkan sinar. Betul. Nah, kalau dari cetakannya itu kalau diperhatikan tuh pasti cetakannya sangat jelas. Tidak blur atau warnanya berbeda. Untuk yang tahun ini temanya kan binatang yang dilindungi, harimau, gajah, burung. Nah, itu semua cetakannya jelas Pak. Untuk tips sederhananya seperti itu. Tapi kalau memang ada kecurigaan dari para pendengar dan masyarakat
mengenai adanya peredaran rokok ilegal Ya. dapat diinformasikan kepada kami. Kalau di Bekasi Kota ke KPBC Bekasi. Ya. Kalau di Kabupaten Bekasi itu kepada Bea Cukai Cikarang lah. Iya. Saya tambahkan sendiri kalau Bea Cukai Cikarang sendiri itu kan Kabupaten Bekasi terdiri dari 16 kecamatan. Itu di semua kecamatan itu secara data yang pernah kami semua sudah pernah dilakukan penindakan di 16 kecamatan itu. Oke, baik. Siap. Nih, Polola tentang Pak Pater, Pak Beni, ini juga kita harus sampaikan kepada pendengar Radio El Gangga saat ini upaya pemberantasan nih Pak Beni, Pak Pater. Kan yang kita tahu takutnya para pedagang-pedagang ini ngeri banget kok karena Iya. takutnya kena sanksi. Nah, ini gimana upaya pemberantasan untuk barang kena cukai ilegal di wilayah pengawasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Pak? Ya. Pertama-tama sebelum kita bicara mengenai upaya penindakan, pemberantasan, kita harus menyadari dulu Iya. apa yang harus kita sadari bahwa dampaknya yang sedemikian besar dan merugikan dari peredaran dan penjualan rokok ilegal. Yang pertama sudah pasti ya kerugian keuangan negara, bahwa negara yang seharusnya mendapatkan potensi penerimaan dari setiap pengenaan cukai pada barang kena cukai menjadi tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian kedua, karena memang barang kena cukai dalam hal ini rokok tidak diawasi. Iya. Kemudian bagaimana produksinya kita tidak tahu, apa kandungannya, bagaimana kemudian sausnya, esensnya yang digunakannya Iya, betul. tidak mendapatkan pengawasan, sehingga rokok yang notabene sendiri sudah mengancam atau berisiko terhadap kesehatan, rokok ilegal menjadi berkali-kali lipat resikonya terhadap kesehatan, sehingga dampaknya terhadap masyarakat sungguh sedemikian besar dan berbahaya. Karenanya tidak berlebihan seandainya pemerintah atau negara mengambil tindakan tegas untuk setiap penjualan dan peredaran rokok ilegal. Iya. Nah, yang telah kami lakukan Bea Cukai Bekasi dan Bea Cukai Cikarang, khususnya Bea Cukai Bekasi, kita melakukan pertama kita memetakan dulu tempat-tempat di mana peredaran atau penjualan rokok ilegal terjadi. Kemudian kedua, kami melakukan tindakan, kami melakukan penyitaan, kami melakukan penangkapan, sampai kemudian jika memang terpenuhi unsur pidananya, kami juga dengan dengan berat hati kami harus mengambil tindakan tegas, tindak lanjut yaitu tindak pidana. Karena memang demikian ketentuannya diatur. Sehingga saya himbau kepada masyarakat, pertama, kenali bahwa barang kena cukai atau rokok tersebut adalah ilegal. Kedua, tolak, jangan mau beli, jangan mau konsumsi, Iya. dan kemudian jangan mau terlibat dalam peredaran dan penjualannya. Yang ketiga, ketika kita sudah mengenali bahwa ini rokok ilegal, kita tolak terlibat dalam penjualan dan konsumsi rokok ilegal. Yang ketiga, laporkan kemana? Ke kami Bea Cukai Bekasi maupun Bea Cukai Cikarang. Waduh, berarti benar ya, Bu ya? Iya, berarti upaya-upaya yang sudah dilakukan sudah sedemikian rupa ya. Baik. Nah, untuk ini punya pertanyaan sendiri ya. Iya. Jadi untuk sosialisasi sendiri, apakah untuk kan masih banyak kampung-kampung ini ya Pak ya, Iya. pedalaman ya. Di pelosok lah, di desa. Nah di situ ya. mungkin ya belum ini ya masih jauh terdeteksi juga gitu. Karena kebetulan kan kampung-kampung pedalaman inilah yang banyak agen-agen juga di situ. Iya. Memang udah banyak banget. Yang kebetulan saya juga suka lihat kok mereknya nggak ini ya gitu, yang memang nggak ada di toko supermarket. Itu nggak ada ya di situ. Betul. Nah itu bagaimana Pak untuk mengupayakannya? Apakah butuh sosialisasi juga, butuh disurvei juga? Karena memang kebanyakan di kampung-kampung pedalaman Pak yang belum terdeteksi. Izin, terima kasih pertanyaannya, Pak Lola. Memang itu kami laksanakan sosialisasi juga. Jadi pada saat seperti yang sudah jelaskan Pak Beni, pada saat kami mapping, melakukan penindakan, itu kami sekaligus melaksanakan sosialisasi di tempat tersebut, walaupun nggak semua. Ke semua tempat yang kami lakukan penindakan, itu kami sosialisasikan, kami bagi juga stiker-stiker itu loh, bahayanya rokok polos. Efeknya jika menjual rokok polos, hukum pidana yang
masuk hukum pidana yang sesuai undang-undang itu jika menjual rokok yang ilegal. Nah, selain itu memang seperti di Kabupaten Cikarang kami juga mengadakan sosialisasi ke beberapa daerah yang ke beberapa kecamatan. Seperti tahun kemarin dan tahun ini kami sosialisasi bersama rekan-rekan dari Satpol PP. Itu ke beberapa kecamatan sudah kami laksanakan. Cuma memang masih ada yang belum. Tahun ini sedang berjalan. Kami harapkan sosialisasinya dapat kami laksanakan sampai akhir tahun ke semua kecamatan. Ya, ini seperti yang dibilang tadi Mbak Lola, memang daerah-daerah yang agak dalam gitu ya. Contohnya ke Muara Gembong kan ada pulau juga yang agak susah dijangkau, nelayan. Itu juga kami akan adakan sosialisasi tahun ini. Tambahan juga maksudnya tadi yang sudah dijelaskan Pak Beni, memang rokok-rokok ilegal ini ya harganya semurah ya, jauh lah dari harga yang rokok legal. Harga 10.000 sampai 16.000. Sedangkan rokok legal seperti Sampurna, John tuh harganya sudah di atas 25.000 lebih. Ya, kami maklumi juga mungkin daya beli masyarakat masih banyak yang kurang. Tapi hendaknya masyarakat juga menyadari bahwa rokok ini pun membayar cukai ke negara ya untuk pembangunan, bayar gaji kami nih PNS dan segalanya. Dan yang perlu ditanamkan di masyarakat itu maksudnya rokok ilegal itu tetap menyalahi aturan, dan jika kedapatan oleh kami akan kami tindak, maka kami akan melakukan proses lebih lanjut. Baik. Terima kasih. Loh, gue tambahin gitu loh, Pak. Itu untuk penindakannya, Pak, walaupun dia pedagang kecil tetap kena, Pak? Gimana, Pak? Secara aturan kan sama aturan itu bank betot. Baik kecil maupun besar tetap akan kita proses lebih lanjut. Ya. Baik, ini juga salah satu informasi buat pedagang, Po, agar lebih waspada dan berhati-hati. Jadi bukan berhita-hita nih, Po. Berhati-hati. Mungkin nambahin dikit Bang Betot sama Po Lola. Jadi di awal tadi kan kita sudah awali dengan penindakan, upaya-upaya pemberantasan. Nah, yang perlu juga kami sampaikan, kami tekankan bahkan bahwa kami juga sudah melakukan upaya preventif, gitu. Dan kami nggak berjalan sendiri, kami bergandengan tangan dengan instansi-instansi terkait. Dalam hal ini kami selalu senantiasa berkolaborasi dengan Pemda, dengan Satpol PP, dengan rekan-rekan kepolisian dan juga rekan dari tentara. Dan kemudian beberapa kali juga ya seperti halnya yang kita lakukan saat ini, kita talk show memberikan edukasi kepada masyarakat terkait rokok ilegal itu merupakan bagian dari upaya preventif. Namun demikian, ini pendapat saya pribadi. Boleh Ampo ya? Boleh ya Bang ya? Jadi gini, upaya preventif itu saya melihatnya ada hasilnya dan sudah berbuah hasil. Karena di lapangan kami menemukan fenomena bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui kok bahwa ini adalah rokok ilegal. Namun kemudian pertanyaan kenapa tetap terjadi? Nah, itu tadi disampaikan oleh Pak Patar bahwa ada motif ekonomi, ada profit di sana, dan kemudian sepanjang ada demand and supply yang dilatar belakangi oleh profit, karena memang rata-rata rokok ilegal itu harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah, sehingga demand and supply tetap terpelihara dan peredaran tetap terjaga sampai saat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan ke masyarakat, ke pendengar setia Mitra El Gangga adalah untuk kita sama-sama berhitung keuntungan profitnya apakah sebanding dengan resiko kesehatan yang kita terima ketika kita mengkonsumsi rokok ilegal. Itu yang pertama. Kemudian kedua, zolim nggak ya namanya ketika ke negara, maksud saya zolim nggak ke negara karena kita merugikan keuangan negara sebagai bangsa yang kemudian kita punya jiwa nasionalisme, seharusnya kita berjihad untuk mengamankan setiap kepentingan negara. Sehingga saya himbau kepada masyarakat pendengar setia Mitra El Gangga untuk sama-sama berhitung apakah profit yang tadi sebanding dengan risikonya, dan kemudian
apakah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh ditimbulkan terhadap negara kita. Iya. Mungkin demikian Mbak Lula dan Bang Betot. Iya. Terima kasih. Iya, berarti memang tindakan pemerintah itu pelan tapi pasti. Iya, Ya. pastinya. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Ben ini zolim nggak? Menurutku sih zolim. Iya, zolim dong. Padahal pemerintah negara kita tuh kurang apa sama masyarakat ya. Profit nggak seberapa, resikonya yang luar biasa. Oke. Ini seru banget obrolan kita kali ini, benar-benar Mitra El Gangga benar-benar harus menyimak banget Iya. tentang ilegal dan legal, Po. Oke, Po. Langsung, Po, kita Oke, baik, itu pertanyaan berikutnya di sini mungkin Mitra juga penasaran banget ya tentang operasi gabungan pemberantasan BKC ilegal, tentunya di Kota Bekasi pada tahun 2022 atau yang tahun ini juga boleh. Iya, kayaknya mulai dilakukan kayaknya dari 2021 udah mulai kayaknya nih sampai 2023. Iya. Ya, Pak Beni, Pak Patar, silakan. Kita lanjutkan lagi. Ya. Terima kasih Mbak Lola dan Bang Betot. Ya. Jadi ini kita masuk ke data ya. Kita masuk ke data agar masyarakat juga bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi jelas dan komprehensif. Kita awali data kita dari peredaran BKC atau rokok ilegal di Kota Bekasi. Jadi ada 103 kali penindakan di Kota Bekasi pada tahun 2021. Itu meliputi daerah atau wilayah Bekasi Barat 3 kali kita melakukan penindakan, Bekasi Selatan 7 kali kita melakukan penindakan, Bekasi Timur 25 kali penindakan, Bekasi Utara 2 kali, Jati Sampurna 9 kali, Jati Asih 8 kali, Medan Satria 3 kali, Mustika Jaya 23 kali, Pondok Gede 5 kali, dan Rawalumbu 10 kali. Itu di tahun 2023 dengan total penindakan kami ya adalah 103 kali. Kita beralih ke tahun 2022. Sepanjang 2022 Bea Cukai Bekasi melakukan penindakan di Bantar Gebang itu 6 kali, Bekasi Barat 5 kali, Bekasi Selatan 6 kali, Bekasi Timur lagi-lagi yang paling tinggi 22 kali, Bekasi Utara 2 kali, Jati Sampurna 5 kali, Jati Asih 14 kali, Medan Satria 5 kali, Mustika Jaya 10 kali, Pondok Melati 2 kali, Pondok Gede 7 kali, dan Rawalumbu 35 kali. Total 119, meningkat dari tahun 2021. Dan kemudian kita beralih sampai dengan Mei 2023, awal Mei 2023, Bea Cukai Bekasi telah melakukan penindakan di Kota Bekasi, yaitu di Bantar Gebang masih 0. Nah, Jati Sampurna sudah 1 kali, Jati Asih 3 kali, Pondok Gede 1 kali, dengan total penindakan sampai dengan awal Mei tahun 2023 adalah 11 kali. Nah, sekiranya masyarakat ya di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan bisa kemudian melakukan upaya-upaya tertentu untuk membentengi diri dari keterlibatan dan konsumsi rokok ilegal, khususnya untuk masyarakat pendengar setia Radio El Gangga yang di Bekasi Timur. Hello Bekasi Timur. Bekasi Timur, hello. Tolong ya Bekasi Timur ya. Di wilayah Bekasi Timur berdasarkan data kami adalah wilayah tertinggi tingkat peredaran dan penindakannya. Itu di Kota Bekasi. Untuk di Kabupaten Bekasi mungkin Pak Patar akan melanjutkan. Terima kasih Pak Beni, Mbak Lola dan Bang Betot. Berikut data penindakan oleh KPPW Cikarang dari tahun 2001 sampai 2023 ya yang saya sampaikan. Untuk data tahun penindakan barang kena cukai ilegal tahun 2021 itu di Babelan ada 3 penindakan, Cabang Bungin 3 penindakan, Cikarang Timur 2 penindakan, Cikarang Utara 5 penindakan, Cikarang Selatan 1 penindakan, Karang Bahagia 1 penindakan, Muara Gembong 3 penindakan, Tambelang 4 penindakan, Tambun Utara 2 penindakan, Tarumajaya 5 penindakan, Sukawangi 4 penindakan, dan Cikarang Barat 4 penindakan. Untuk tahun 2022 itu totalnya ada 65 penindakan yang kami lakukan selama tahun 2021. Untuk tahun 2022
Di Babelan kami melakukan 4 kali penindakan, Cikarang Pusat 1 kali, Cikarang Selatan 1 kali, Cikarang Timur 8 kali, Cikarang Utara yang banyak 23 kali, Karang Bahagia 3 kali, Kedung Waringin 1 kali, Pebayuran 1 kali, Sukatani 3 kali, Sukawangi 1 kali, Tambelang 3 kali, Tambun Utara 9 kali, Tarumajaya 2 kali, Cibitung 1 kali, Cikarang Barat 2 kali, Rawa Lumbu 2 kali, Rawa Merta 2 kali, Tamu Selatan 1 kali. Ini beberapa penindakan memang hasil pengembangan Pak Beni. Hasil pengembangan kami juga udah konsolidasikan ke Alung waktu itu ya. Ya. Jadi total penindakan tahun 2022 yang KPBC Cikarang lakukan tuh ada 68 kali. Untuk tahun 2023 di Babelan ada 5 kali, Cikarang Selatan 2 kali, Cikarang Timur 5 kali, Cikarang Utara 12 kali, Karang Bahagia 2 kali, Kedung Waringin 7 kali, Sukakarya 1 kali, Sukatani 1 kali, Tambun Utara 1 kali, Tarumajaya 18 kali, Cikarang Barat 4 kali, Serang Baru 1 kali, dan Tamu Selatan 2 kali. Total penindakan yang kami lakukan sampai tanggal 31 Mei tahun 2023 itu 37 kali. Oh ya, untuk sebagai tambahan informasi, pada tahun 2022 ini sinergi kami dengan Satpol PP dalam penggunaan DBH-CAT itu kami beberapa kali melakukan penindakan dengan Satpol PP. Itu tahun 2022 total batang barang kena cukai hasil tembakau ilegal yang kami tindak bersama Satpol PP itu 292.860 batang dengan total potensi kerugian negara 185.970 batang. Demikian Bang Butot dan Polola. Iya. Polola tadi kan kalau Pak Beni dia bilang halo Bekasi Timur. Kabupaten siapa Pak yang kita hello Pak? Kabupaten bertanya Pak. Halo Babelan dan Cikarang Utara deh. Jadi kalau Tolong diatensi ya, misalnya rokoknya jelas masih banyak. Bukannya kami pasti mengawasi semua peredaran BKC ilegal, dan jika kami temukan pasti kami akan tindak. nah, gitu. Jadi hello itu harus kita kasih tahu kok. Biar besok nggak di Halloween lagi. Oke. Sepertinya ini sudah lengkap ya. Lengkap Sudah banget. lengkap sampai dengan barang hasil penindakannya juga udah lengkap banget ya, udah Baik. dikasih tahu. Nah, mungkin sekarang kita waktunya termin pertanyaan, boleh? Oke.